Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi sederhana yang biasa dinamakan Visual Scratch. Nah, apa saja tentang Visual Scratch ini? Kita akan bahas lebih lanjut pada materi pembelajaran ini. Oke, lanjut. Aplikasi Visual Scratch ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat game yang baik yang berbasis komputer maupun berbasis Android. Pada kesempatan kali ini Visual Scratch akan kita kenalkan dengan singkat tapi jelas. Yang jelas Visual Scratch ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat game sederhana yang mungkin akan cukup menarik, mudah, dan simpel. Oke, kita lanjut tentang pengertian Visual Scratch. Scratch atau Visual Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual atau gambar yang interaktif dan fun atau menyenangkan. Visual Scratch ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat memang untuk menyusun sebuah game yang sangat mudah, tinggal kita geser, geret, dan seterusnya itu. Kemudian tampilannya juga sangat simpel, sangat mudah, dan familiar, dapat dijangkau atau dimengerti oleh semua kalangan, terutama siswa-siswa SMP. Nah, dengan Scratch, apa yang bisa kita berbuat? Yang pertama mungkin bisa membuat animasi sederhana, permainan atau game, kreasi, mungkin juga bentuk presentasi yang interaktif, itu bisa kita buat menggunakan Visual Scratch ini. Bentuk pemrogramannya. Nah, di sini Visual Scratch adalah bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Yaitu suatu bahasa atau tata bahasa dalam komputer yang berisi instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dan biasanya diterapkan dalam suatu aplikasi. Nah, salah satunya Visual Scratch. Nah, bentuk pemrogramannya sangat mudah. Tanpa menulis kode program atau biasa disebut coding, tinggal kita drag and drop blok-blok codingnya, blok-blok kodenya yang berbentuk gambar. Drag and drop itu bagaimana? Kita klik, kemudian kita letakkan, kita gabungkan dengan perintah atau blok coding yang lain yang sudah disediakan oleh Visual Scratch. Kemudian disusun membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Nah, blok-blok itu berisi perintah. Memang secara nyata itu bentuknya adalah gambar blok diagram yang bisa kita pasang, kita lepas, kita masukkan, kita hapus, tetapi mempunyai perintah terhadap objek yang diberikan program itu supaya objek tersebut berjalan sesuai dengan perintah-perintah yang ada pada blok tersebut. Oke, sampai sini mungkin ini adalah pengertian Visual Scratch, yaitu bahasa pemrograman yang berbasis visual, yang interaktif dan juga menyenangkan. Kemudian bentuk bahasa pemrogramannya berupa blok coding atau blok-blok yang berbentuk bangun datar, di mana setiap blok itu mempunyai perintah tersendiri. Lanjut, menggunakan Scratch. Scratch ini bisa kita gunakan atau kita bisa membukanya ada dua cara. Yang pertama adalah secara online. Kalau kita membahas tentang online, pasti kita harus menggunakan jaringan internet. Nah, online menggunakan aplikasi Scratch dengan menggunakan jaringan online tanpa harus install pada komputer atau laptop kita dengan cara membuka alamat http atau langsung aja scratch.meet.edu. Sini kita tinggal masuk ke halaman ini,
kita sudah disuguhkan sebuah tampilan awal, kita create, kita buat, tapi secara online. Jadi membutuhkan paket data internet, tentu menggunakan biaya. Cara yang kedua, yaitu offline. Menggunakan Scratch dengan cara download aplikasi installernya, kemudian melakukan install pada komputer atau laptop kita, tidak tergantung adanya jaringan internet. Sebagai catatan, biasanya untuk menggunakan Scratch yang offline ini kan kita install dulu. Nah, install ini tidak hanya aplikasi Scratch offline ini, tapi kita harus menggunakan aplikasi lain, yaitu software Adobe Air. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya bisa kita klik Get Adobe Air ini, kemudian kita unduh, kita download, kita jadikan satu dengan installer Scratch ini, kemudian baru bisa kita pasang atau kita install di laptop kita, agar kita bisa menggunakan kapanpun, dimanapun, tanpa harus menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, setelah kita install Scratch ini, nanti tampilan utama Scratch mungkin berbeda versi, juga berbeda. Ini yang kita tampilkan pakai Scratch 3.6. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Sangat sederhana. Ada beberapa bagian utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menu utama yang berisi file, language yang bergambar bola dunia untuk merubah bahasa, file, edit, tutorial, Scratch project atau untuk mencari Scratch itu. Tutorial ini adalah isinya berbagai macam panduan, contoh-contoh menggunakan Scratch. Yang kedua, di sini adalah blok diagramnya. Inilah yang dinamakan coding atau blok-blok diagram, di mana bentuknya adalah seperti ini. Ada beberapa jenis blok diagram. Yang pertama motion, loops, sound, event, control, kemudian operation, sensing, variable, my books. Ini adalah yang berfungsi untuk menjalankan objek dengan cara drop and drag blok diagram atau blok perintah ini. Yang ketiga adalah di sini untuk menempatkan blok-blok diagram atau blok perintah itu. Tinggal ini di blok digeser ke sini. Selanjutnya adalah sprite. Nah, ini adalah tampilan sprite-nya yang nanti lembar kerja sprite-nya ada di sini. Ini akan ditampilkan bagaimana hasil dari objek ini bergerak. Itu ditampilkan di sini semua. Yang kedua, yang terakhir adalah di sini untuk memasukkan backdrop atau karakter sprite ada di sini semua. Tadi ada 5 blok ini tadi. Yang paling utama, yang pertama menu, blok diagram, ini blok coding, yang ini adalah tampilan view untuk hasil dari pemrograman atau blok yang kita pasang, dan di sini adalah berisi tentang karakteristik atau jenis-jenis sprite atau objek yang akan dijalankan pada menu Scratch. Lanjut. Nah, langkah install Scratch. Yang pertama, download file aplikasi Scratch-nya dulu pada alamat scratch.id.updown.com atau garis miring Windows atau alamat-alamat lain yang mungkin menyediakan aplikasi Scratch. Aplikasi Scratch ini yang mungkin yang terakhir adalah pada 3.6, dan yang awal ya pasti Scratch yang pada versi 1. Tapi kalau bisa kita gunakan aplikasi yang terakhir karena mungkin update-nya sudah lebih baik. Kemudian unduh juga Adobe Air seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada dua aplikasi jika ingin menginstal Scratch. Langsung aja kita coba bagaimana menginstalnya.
Setelah kita dapatkan atau kita download aplikasi Scred ini, ada dua yang kita butuhkan. Yang pertama aplikasi Scred atau installernya di sini. Yang kalau nggak salah di sini ukuran filenya adalah 175 MB atau 176 MB. Kemudian ada lagi software pendukungnya, Adobe Air Installer, sekitar 12 atau 11,2 KB. Ini bisa kita download secara gratis tanpa biaya, dan memang aplikasi ini dibuat secara gratis untuk pengembangan yang mereka yang dalam hal pemula untuk mengembangkan bahasa pemrograman atau belajar bahasa pemrograman. Baik, langsung aja kita klik ini aja dulu. Boleh ini dulu, Adobe Air atau ini langsung, nanti akan otomatis mengikuti. Kita klik 2 kali Scratch. Kemudian kita pilih Only for Me atau Anyone to User. Silakan, saya buat Only Me aja untuk komputer ini saja. Install. Kita tunggu sampai selesai, tergantung kecepatan komputer yang kita pakai. Semakin komputer itu terbaru dengan prosesor yang tinggi, maka proses akan lebih cepat. Penginstalan Scred ini nanti akan ada hubungan dengan ini. Ini akan secara otomatis. Jika nanti tidak otomatis, maka kita install tersendiri untuk Adobe Air-nya. Oke, kalau sudah kita klik finish. Ini biarkan dicentang run. Nah, di sini hasilnya adalah aplikasi kita sudah selesai diinstal. Tinggal kita tunggu loadingnya, apakah berhasil, sukses, atau harus ada perbaikan lagi. Nah, ternyata ini sudah selesai sesuai tampilan tadi. Nah, setiap kali penginstalan, otomatis di desktop ini juga akan muncul logo atau icon aplikasi Scred Desktop. Artinya Scred ini Scred offline yang harus diinstal pada sebuah komputer. Nah, seperti ini. Language, file, dan seterusnya. Ini blok-blok diagramnya seperti ini, dan seterusnya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini mengenal Visual Scred plus langkah instalasinya beserta yang berkaitan telah selesai. Saya harap untuk kalian siswa SMP kelas 7 SMP Negeri 2 Palembendo untuk senantiasa ingin terus belajar dan berlatih. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, tetap di rumah, kalau keluar pakai masker, dan jangan keluar kalau tidak ada kepentingan, jauhi kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.